Nasib malang menimpa Irsyad Rojali. Pegawai salah satu televisi swasta di Jakarta ini terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja saat pandemi COVID-19. Tak hanya Irsyad, istrinya Nur Laila yang juga wartawan televisi mengalami hal serupa. Laila terkena PHK saat mengandung anak pertama. Kalau saya sendiri itu kena PHK-nya per bulan Juni, dan kalau istri saya lebih dulu 2 bulan di bulan Maret. Itu dipanggil, esoknya saya udah feeling dengan kondisi seperti ini, ya udah. Dengan kondisi sekarang ini, ya kemungkinan besar bakalan diputus ke kontrak saya. Dan Irsyad tak tinggal diam. Bersama sang istri, ia memutuskan bangkit dan memulai usaha minuman ringan. Dengan sisa uang tabungan, mereka membuka kedai sederhana di Bilangan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Kalau planning ke depan, saya rencananya bakal lebih membesarkan lagi nih usaha ini. Usaha yang ada, pengen saya lebih besarkan kalau bisa. Ini kan produk-produk sendiri. Saya ingin ini jadi franchise yang besar nantinya. Lembaga pers mencatat ratusan pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja di tengah wabah COVID. 96 orang diantaranya mengajukan bantuan hukum karena diberhentikan tanpa menerima hak sebagai pekerja. Catatan kami terbanyak yang diadukan itu adalah dirumahkan, gitu ya, dirumahkan dan dipotong upahnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian diikuti dengan pemutusan hubungan kerja, gitu. Dan selanjutnya ada THR, gitu ya, dan lain-lain, ada demosi. Nah, tapi yang paling besar itu ada di isu soal pemotongan upah. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan perusahaan media sebagai upaya efisiensi di tengah sulitnya mendapatkan pemasukan dari pengiklan. Asosiasi Media Siber Indonesia menyebut jika perekonomian negara tak kunjung membaik, banyak media hanya bisa bertahan sampai 3 bulan ke depan. Nah, memang secara bisnis itu turun sekitar ada yang 50% sampai 80% revenue-nya. Kenapa begitu? Pertama, karena beberapa sumber revenue yang besar sebelum pandemi itu hilang sama sekali. Gitu. Misalnya travel. Iklan dari properti juga hilang sama sekali, gitu. Iklan dari otomotif juga agak hilang, gitu. Jadi banyak source atau sumber revenue media itu hilang, gitu. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan siap menggelontorkan insentif bagi industri media. Insentif tersebut terdiri dari 7 poin, yaitu penghapusan pajak pertambahan nilai bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, penangguhan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan, penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan, penurunan pajak korporasi, pembebasan pajak penghasilan, dan alokasi anggaran belanja iklan layanan masyarakat kepada media lokal. Akan tetapi insentif tersebut masih dalam tahap perencanaan, sementara nasib pekerja media yang berjuang meliput di garis depan masih dalam ancaman. Satrio Adi, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.